guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku. So, di video kali ini aku seneng banget. Jadi, di video kali ini aku bakal sharing pengalaman aku pertama kali USG kemarin di usia kandungan 28 minggu. Jadi, kali ini kita bakal bikin videonya yang agak santai aja ya, teman-teman. Buat kalian yang penasaran ceritanya kayak gimana, tonton video ini sampai habis. Dan sebelum kita masuk ke videonya, make sure kalian follow dulu Instagram aku, lanjut kalian like, comment, and subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya, plus sebarin video ini ke sosial media kalian yang kalian punya. Kita bakal lanjut aja ke videonya. Jadi aku tuh USG salah hari, teman-teman. Kalau rencananya kan kita bakal USG di apotik. Nah, jadwal prakteknya itu hari Selasa sama hari Kamis, teman-teman. Jadi aku kan nggak tahu ya, aku tuh rencana keluar juga nggak ada, tiba-tiba ada rencana mau keluar gitu kan. Jadi sebelum hamil ini, sesudah hamil ini, selama hamil maksudnya aku nggak pernah keluar sama sekali. Jadi itu tuh pertama kalinya aku keluar, pas harinya tuh hari Sabtu, jadi nggak ketemu sama dokternya di apotik ini itu tuh, teman-teman. Jadi aku itu USG-nya di klinik. Dan kebetulan di situ bisa, dan kalau nggak salah itu ditangani juga sama langsung dokternya ya, teman-teman, bukan bidan tapi itu dokter. Kita langsung konsul aja, itu diperiksa tekanan darahnya, diperiksa berat badannya, juga dimintain buku pinknya ya, teman-teman. Jadi buat kalian yang kalau mau USG jangan lupa bawa buku pinknya, karena aku tuh hampir banget lupa kemarin, terus diingetin. Terus setelah konsul kita disuruh tunggu itu selama 2 jam guys, lama banget, sampai rasa badanku tuh pegel banget duduk aja selama 2 jam, bahkan 2 jam lebih, teman-teman. Soalnya lagi antri ya, kalau ada beberapa orang gitu yang mau USG juga. Nah lanjut, aku dipanggil dong. Aku masuk ke dalam, itu udah langsung disuruh baring, dipersiapin kalau mau USG ya, perutnya dibuka dan segala macam. Dan pertama kali dilihat itu adalah kepala si baby, kepala si dede, sama si perutnya si dede. Itu tuh kalau nggak salah diukur gitu, teman-teman. Dan bidannya bilang kalau usia kandungannya itu udah 28 minggu gitu. 4 hari lagi tuh 29 minggu, kata dokternya tuh kayak gitu. Dan hari HPL-nya, perkiraan hari lahirnya itu tanggal 2 bulan 6 2022, teman-teman. Jadi HPL-nya dari USG ini sama si bidan aku yang tiap bulannya kontrol itu berbeda sekitar 2 mingguan, teman-teman. Disitu aku kaget dong, ya ampun ternyata udah 7 bulan gitu. Terus kita tuh kayak kaget gitu kan, teman-teman, karena kita tuh belum ngadain acara 7 bulanan. Rencana kita tuh bakal ngadain 7 bulanan itu akhir bulan 3, teman-teman. Jadi sekarang 7 bulanannya bakal dimajuin karena udah mau masuk ke 8 minggu ya, mau jalan ke 8 bulan maksudnya. Lanjut, dokternya itu ngecek berat badan bayi aku, janin aku itu dicek. Jadi usia 28 minggu itu janin aku beratnya udah 1 kilo 3 ons, teman-teman. Pas 1 kilo 3 ons. Nah kalau aku lihat dari video tanyakan dokter, usia 28 minggu itu berat bayinya juga udah sekitar 1 kiloan ya, teman-teman. Tapi ini bayi aku sekitar 1 kilo 3 ons. Jadi menurut kalian itu tuh kebesaran atau kekecilannya, teman-teman, aku kurang tahu juga. Tapi dokternya bilang bagus beratnya, kayak dokternya tuh nggak bilang kebesaran atau kekecilan gitu, teman-teman. Aku tuh sambil ngeliat poin-poin yang bakal aku jelasin di video kali ini. Jadi kalau aku agak ngelirik-ngelirik ke bawah ya, mohon maaf aja, biar nggak salah-salah, biar nggak belepotan aja gitu, biar jelasinnya ke kalian. Lanjut, di sini dokternya itu kayak meriksa air ketuban. Terus dokternya tuh bilang kalau normalnya itu sekitar 95 sampai 250 gitu, teman-teman. Terus bidannya awal-awal tuh bilang air ketubannya banyak ya gitu, lincah ya geraknya, gerak terus ya, bidannya, dokternya tuh bilang kayak gitu. Terus aku takut, ya ampun ini ketuban aku jangan-jangan kebanyakan gitu kan. Terus setelah diperiksa sama dokternya, terus pas dicek air ketuban aku itu 139, teman-teman. Bidannya dokternya itu bilang normal. Itu aku seneng banget karena aku sempet takut kalau air ketuban aku kebanyakan. Aku juga nggak tahu efeknya kebanyakan air ketuban itu apa ya, teman-teman.
Pemeriksaan air ketuban itu diperiksa detak jantungnya, itu dokternya bilang bagus detak jantungnya. Terus kalian tahu nggak sih kayak kelihatan gitu loh, kayak kan dinampain tulang belakangnya tuh, di situ tuh kayak kelihatan apa ya, tulang rusuknya, terus kayak organ dalamnya tuh kayak kelihatan ada yang jeduk gitu loh. Itu tuh kata dokternya itu jantungnya. Ya ampun, aku kayak ih, kelihatan gitu kan organ dalam anak aku kayak terharu aja lah temen. Terus setelah pemeriksaan detak jantung itu kayak diliatin mukanya, terus kayak diliatin kepalanya gitu, diliatin matanya, diliatin hidungnya, diliatin mulutnya, diliatin tangannya gitu kan. Tangannya itu diliatin ke dokternya, habis itu diliatin ini tulang bahu, terus dilihatin pahanya, habis itu dilihatin kakinya. Itu ya ampun, aku seneng banget. Kayak ya ampun, dia tuh udah kayak manusia gitu teman-teman, kayak udah kayak kita gitu, udah punya tangan, udah bisa nendang-nendang. Aku lihat kemarin dia tuh tangannya tuh gerak-gerak. Terus di sini yang paling aku seneng banget, yang sampai sekarang itu masih terbayang-bayang jelas banget ya teman-teman, itu adalah matanya. Dia itu melek, saat itu dia tuh melek teman-teman, dia tuh melek, terus dia tuh kedip gitu. Ya Allah, itu jelas banget, matanya tuh jelas banget pokoknya. Itu sampai sekarang aku masih terharunya kayak luar biasa banget. Kalau ingat itu kayak serasa mau nangis gitu loh. Saat di US gitu rasanya aku kayak mau nangis gitu ngeliat, ya ampun, itulah anak aku udah bisa melek, udah bisa kedip, ya ampun, intinya seneng deh pokoknya. Setelah udah diliatin, itu bidannya tuh kayak ngelihat ada lilitan gitu. Kalau aku ngelihat pribadi ya, kayak aku nggak ngerti, aku nggak tahu lilitan yang mana, tapi dokternya tuh bilang kayak ada lilitan di lehernya. Tapi dokter bilang itu nggak apa-apa, nanti dia bisa lepas sendiri. Berjalannya waktu dia gerak-gerak, dia bisa ngelepasin sendiri, atau bahkan dia bakal lebih ngelilit lagi gitu. Aduh, aku agak khawatir sih, tapi dokternya bilang nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, terus masih bisa kok lahiran normal gitu. Pengennya sih ya, doain ya teman-teman biar lahiran nanti itu bisa normal dan lancar, amin. Itu kita cari-cari jenis kelaminnya teman-teman. Di sini kita kayak nyari tahu juga, soalnya dia tuh kakinya tuh dikempit gini loh teman-teman, kayak dikempit gitu. Nah di situ kayak agak susah gitu nyari apa ya, dia tuh cowok apa ceweknya, soalnya bener-bener dikempit. Terus saat itu dokternya tuh bilang, ayo dong sayang, nampain biar nanti dibeliin baju sama papahnya sama bundanya, kayak gitu ya. Dokternya setelah bilang kayak gitu, kalian tau nggak apa responnya? Dia tuh kayak langsung nendang ngangkang gitu loh teman-teman. Ya ampun, dia aku nggak tahu ya dia kok mengerti gitu. Dia tuh kayak langsung nendang kuat banget dan langsung kayak kelihatan, teman-teman, aku nggak bisa kasih tahu jenis kelaminnya langsung sekarang. Jadi setelah bidannya bilang kayak gitu, dia nendang kayak ngangkang gitu, nendangnya baru deh kelihatan gitu jenis kelaminnya tuh gitu. Nah di situ kayak ya ampun, sebelum aku masuk ya, aku tuh bilang gitu, nanti kalau misalkan udah di USG nampain ya mukanya sama itunya, biar bunda tuh tahu kami itu cewek apa cowok gitu. Nah setelah masuk diperiksa tuh, kalian tahu nggak, mukanya tuh kayak dinampain, terus dia melek kedip-kedip gitu. Terus ya kayaknya dia tuh kayak bener-bener manja gitu ya, pingin dirayu dulu baru mau menunjukkan sesuatu gitu loh. Kalian paham gak sih? Terus posisi bayi aku tuh udah ada di bawah teman-teman, palanya tuh udah ada di bawah, kakinya tuh yang sering nonjok-nonjok ke ulu hati gitu kalau gerak, karena saking kuatnya dia nendang ya. Padahal dia itu manja tapi nendangnya kuat guys. Pemeriksaannya tuh udah teman-teman, terus kayak ngobrol-ngobrol sama dokternya tuh nanya keluhannya tuh apa gitu kan. Soalnya aku juga sempat ditanya di awal konsult tadi keluhannya, aku udah sebutin, terus dokternya tuh nanya lagi ke aku. Terus aku bilang keluhannya itu nyeri di tulang ekor aku tuh sakit banget, apalagi kalau buat duduk kayak gini lama ya teman-teman, itu tuh sakitnya kayak nyeri gitu loh. Kayak aku tuh kalau udah duduk terlalu lama, itu tuh aku perlu bantuan orang lain untuk ngangkat aku karena saking nyerinya sih.
tulang ekor aku. Nah terus keluhan yang kedua aku itu perut aku tuh sering turun gitu. Kadang kalau periksa bulanan gitu ya, kayak diperiksa perutnya tuh agak turun. Nah kalau udah turun gitu, keluhan yang paling nggak mengenakan aku, kita kan memang kalau ibu hamil sering pipis ya teman-teman. Nah sini memang sering pipis, kalau nggak turun dan turun itu memang aku sering pipis, tapi bedanya kalau perutnya turun itu pipisnya tuh sedikit, tapi ya ampun seringnya sering banget gitu loh, dan juga ngerasa nggak nyaman gitu. Kalau hitungan menit aja tuh udah kebelet pipis lagi, tapi pipisnya tuh cuman sedikit gitu loh teman-teman, jadi kan nggak enak banget, kayak nggak nyaman lah ibaratnya kayak gitu. Jadi dokternya tuh ngejelasin ya teman-teman kalau tulang ekornya itu karena pertambahan perut kita yang semakin besar dan menekan si tulangnya itu, jadi tulangnya itu kayak serasa nyeri kayak gitu teman-teman, dan bisa juga pengaruh HB yang rendah kata dokternya kayak gitu. Dan untuk buat perut kalian yang sering turun atau yang sering pipis-pipis tapi yang kayak sedikit gitu, ini aku punya saran juga, ini karena masukan dari dokter sama bidan aku yang biasanya sering aku dengar ya teman-teman. Jadi kalau perut kita itu turun, kita cukup naruh kaki kita tuh di atas sini nih, kita berbaring, terus kaki kita tuh kita tempelin di dinding gitu, jadi kaki kita tuh lebih tinggi dari kepala kita teman-teman, atau bisa diganjel pakai bantal, itu udah cukup dan nggak perlu diurut. Tapi tergantung masing-masing orang ya gitu ya teman-teman, kalau mau diurut ya, kalau mau diurut ya silahkan, kalau mau ngikutin saran dokter ya silahkan gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi, kayak aku semenjak hamil ini takut diurut perutnya, jadi aku lebih mengikuti saran dari bidan sama dokter aja. Terus kayak aku tuh ngelakuin yang bidan sama dokter aku saranin itu selama beberapa hari gitu, nanti perut aku tuh kayak enak lagi gitu, pipis aku tuh kayak normal lagi, walaupun ya memang sering pipis, tapi kayak keluarnya tuh ya normal gitu loh teman-teman, nggak sedikit kayak kalau perut aku tuh lagi turun gitu. Di sini aku tuh kayak mau nangis setelah diperiksa ya teman-teman. Awalnya itu dokternya bilang nanti cek darah ya gitu. Nah aku pikir cek darahnya itu yang ditusuk di sini nih loh guys. Aku pikir tuh yang kayak gitu, dan ternyata kalian tahu nggak sih, jadi lengan aku tuh disuntik terus dikeluarin darahnya tuh kayak sekitar segini gitu loh. Jadi aku kayak pengen nangis gitu kan, ya ampun. Karena aku tuh takut disuntik teman-teman. Nah setelah disuntik itu rasanya aku tuh kayak pengen nangis tapi malu gitu, kalian tahu gak sih, aku kayak takut gitu ngeliat darah aku sendiri. Nah setelah hasilnya keluar, ternyata bener teman-teman kalau HB aku itu rendah banget. Nih aku ada kayak tes labnya gitu ya, ternyata HB aku itu cuman 9,4, jadi rendah ya teman-teman. Karena memang dari sebelum aku nikah juga, bidan itu kayak ngerasa HB aku tuh kurang, kamu tuh perlu diperiksain gitu. Tapi aku nggak periksa teman-teman, dan baru kali ini diperiksa ternyata HB aku tuh rendah, dan normalnya itu sekitar 12-14 teman-teman, sedangkan aku itu cuman 9. Jadi kayak PR-nya tuh bener-bener di situ. PR aku tuh untuk menaikkan HB aku supaya normal gitu teman-teman. Terus kayak dikasih vitamin gitu ya teman-teman, kayak dikasih vitamin mungkin untuk menambah HB-nya tuh kayak gimana ya, intinya dikasih vitamin, aku harus rutin minum, dan seminggu lagi aku tuh harus periksa HB aku lagi, itu HB aku tuh naik atau enggak gitu teman-teman. Karena kalau sampai nanti trimester ketiga atau mendekati lahiran HB aku tuh masih stuck segitu aja, kata dokternya itu bisa menyebabkan saat lahiran itu bisa jadi pendarahan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh kayak aduh takut banget, intinya aku tuh sekarang pingin menaikkan HB aku dengan gimana pun caranya. Kata dokternya sih harus sering-sering minum air putih gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi sharing aku mengenai USG pertama aku. Jadi kayak gitu aja sih ceritanya, kayak nggak ada yang gimana-gimana, tapi menurut aku itu berkesan banget karena aku bisa lihat perkembangan bayi aku. Di situ bayi aku berkembang, alhamdulillah lincah juga, dan intinya PR-nya cuman satu,
itu aku harus menaikkan HB aku dan sering-sering ngobrol sama bayinya gitu. Nggak apa-apa adek, gerak aja, tapi nanti talinya dilepasin gitu. Karena kalau lilitan tali itu kan kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman, hanya dia sendiri gitu, adiknya sendiri yang bisa ngelepasin gitu teman-teman, dengan gerak-gerak dia di dalam perut. Terus di sini juga aku kayak bersyukur banget, tadi yang aku bilang ya, dokter itu melihatkan kepalanya, matanya, hidungnya, mulutnya, kayak tangannya gitu ya, pahanya, kakinya gitu. Karena kalian tahu kan guys, kalau aku itu punya kucing dan keluarga aku tuh sering banget bilang nggak usah deket-deket kucing, kucing itu nanti bisa ini bisa itu. Terus kata bidan aku, ada topoplasma apa sih namanya itu aku lupa. Nah itu tuh bisa menyebabkan cacat janin gitu loh teman-teman. Terus bidannya tuh bilang nanti kadang ada yang nggak punya tangan, ada yang nggak punya kaki gitu kan. Aku jujur, secara aku kan suka kucing, aku agak khawatir ya teman-teman. Cuman kan kayak aku waspada aja gitu. Kayak aku tuh meyakinkan diri aku sendiri, aku menyayangi kucing-kucing aku itu tulus. Allah juga tahu gitu ya, kalau aku tuh menyayangi dia tuh tulus gitu. Kayak apa mungkin Allah tuh bakal mengasih cobaan yang seberat itu, ibaratkan kalau terjadi apa-apa gitu loh maksud aku. Tapi amat-amat jabang bayi ya teman-teman, dan alhamdulillah kemarin pas diperiksa udah aku jelasin, udah diliatin semuanya. Itu aku seneng banget, kayak aku bersyukur, alhamdulillah banget. Yang aku takutkan itu jauh, ibaratnya masih apa sih, kalian bisa melihat, ibaratnya masih, aku bersyukur lah intinya anak aku tuh lengkap gitu, walaupun dia belum lahir. Aku nggak tahu nanti bakal lahir kayak gimana, tapi dari hasil USG itu udah bikin aku lega banget teman-teman. Udah dilihatin tangan, kaki, segala macamnya, itu udah membuat aku bersyukur, alhamdulillah gitu. Dan sekarang ya kayak aku tuh nggak menjauhi kucing-kucing aku, cuman aku kayak menjaga jarak aja gitu. Yang biasanya dia tuh tidur di kasur, sekarang itu ya tidurnya itu di luar kamar aku. Kata suami tuh kayak kucing aku tuh lebih sering dikeluarin gitu loh, nggak jarang dimasukin ke kamar gitu teman-teman. Ya teman-teman, itu tadi sharingnya aku kayak gitu tadi ya teman-teman. Dan aku mohon doanya, semoga aku dan calon bayi aku itu sehat sampai nanti lahirannya itu lancar, bisa lahiran normal, sehat ibu bayinya. Buat teman-teman juga yang lagi hamil, yang mau mendekati lahiran, semoga selalu baik-baik aja dan selalu diberi kelancaran, selalu diberi kesehatan buat ibu dan bayinya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you in next video and bye bye. Ini perut bayinya, ini nampak yang bulat ini lambung bayinya, itu ya. (28) 7 bulan sayang. Udah 7 bulanan belum? Belum. Rencana akhir bulan ini. Kayak kelebihan. Ini udah 28 minggu. Tafsirannya lahir bulan 6 tanggal 2. Ya. Ini kan udah pas. Beres karena bulan ini. Sekilo 3 on dedeknya. Pas sekilo 3 on. Ya, kita lihat pertumbuhannya.